Angga, kali ini kita akan mendengarkan paparan ya terkait pembiayaan. Siapa yang akan maju? Teknisnya mungkin dua ya, satu dari 2C, satu dari 2B. Setelah itu kita diskusi. Jadi paparan dulu 2 orang, kemudian kita lanjut dengan diskusi. Angga, dipersilahkan. Baik Bu, mungkin dari aku terlebih dahulu ya Bu ya, izin share screen teman-teman semuanya. Baik, selamat siang Ibu dan rekan-rekan semua. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai biaya ekonomi teknik. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Excel Gesurya dari kelas 2B dengan NIM 211411037. Nah, pada bab kali ini, yaitu bab 2 tentang biaya, tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan dan menerapkan biaya persiapan investasi modal kerja. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di tujuan pembelajaran, bahwa jenis-jenis pembiayaan terbagi atas 3. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada modal kerja. Biaya persiapan adalah biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan proses dalam melaksanakan suatu proyek atau sebuah investasi. Yang kedua, biaya investasi atau pembangunan, yaitu biaya konstruksi atau diperlukannya untuk membangun sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk sebuah perusahaan atau sebuah proyek melaksanakan produksi seperti itu. Selanjutnya ada yang terakhir, ada modal kerja, biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana prasarana yang telah dibangun dan lazim disebut sebagai modal kerja. Selanjutnya ada biaya persiapan. Biaya persiapan adalah biaya yang dikeluarkan sejak ide untuk membangun suatu proyek sampai dengan diambilnya keputusan untuk menjalankan sebuah proyek. Yang termasuk di dalam biaya persiapan terbagi atas 2. Yang pertama ada biaya primarily design, yang kedua ada feasibility study. Nah, biaya yang pertama ini merupakan biaya pendukung dalam sebuah proyek konstruksi yang tidak menghasilkan secara fisik atau sebagai suatu bangunan. Yang selanjutnya merupakan biaya analisis aspek-aspek usaha yang diperlukan untuk melakukan proyek atau investasi yang layak diteruskan atau tidak. Selanjutnya ada biaya investasi. Nah, biaya investasi ini terbagi atas 8 poin. Yang pertama ada biaya pre-investasi, yang kedua ada biaya pengadaan tanah, yang ketiga ada biaya pembangunan gedung, sarana dan prasarana, yang keempat ada biaya penanganan mesin dan peralatan, yang kelima ada biaya pengadaan kendaraan, yang keenam ada biaya pengadaan peralatan kantor, yang ketujuh ada biaya pengadaan teknologi, yang kedelapan ada biaya investasi lain. Nah, untuk biaya investasi sendiri, yang pertama biaya pre-investasi adalah biaya-biaya yang dipersiapkan yang dapat dimasukkan sebagai biaya investasi, diantaranya biaya pembuatan studi, yang kedua ada biaya pengurusan izin-izin. Nah, selanjutnya ada biaya pengadaan tanah, biaya yang dikeluarkan untuk membeli tanah, tentunya membebaskan tanah sehingga siap dibangun untuk suatu proyek. Biasanya di dalamnya ada biaya pembelian tanah lengkap dengan surat-suratnya, biaya pembebasan dari penghuni, terus biaya pembongkaran bangunan jika ada bangunan yang masih berdiri di situ, ataupun biaya penebangan pohon di atas tanah tersebut agar dapat dibangun segera. Yang terakhir ada biaya untuk memotong, menimbun, dan meratakan tanah
biasanya ratanya tanahnya tidak sesuai, atau misalnya tidak sesuai dengan konstruksi yang akan dilaksanakan sebuah perusahaan, maka dari itu perlunya diadakan menimbun atau meratakan tanah sehingga sesuai dengan konstruksi yang akan dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. Yang selanjutnya ada biaya pembangunan gedung, sarana, dan prasarana. Biaya-biaya yang harus keluarkan untuk membangun gedung pabrik, kantor, gudang, area rekreasi, perumahan, kantin, atau sarana prasarana lainnya diperlukan seperti pagar, selokan, dan lain-lain, itu dimasukkan ke dalam biaya pembangunan gedung, sarana, dan prasarana. Selanjutnya ada biaya pengadaan mesin dan peralatan. Nah, biaya pengadaan mesin dan peralatan ini dihitung bukan hanya saat membelinya saja, tapi termasuk dalam merangkai, menyusun alat tersebut hingga sampai bisa dipakai untuk memproduksi sebuah produk, atau bisa dilakukan atau dibukanya untuk lahan rekreasi untuk produknya berupa jasa rekreasi seperti itu. Selanjutnya ada biaya pengadaan kendaraan. Nah, biaya pengadaan kendaraan ini dikeluarkan untuk membeli kendaraan baru atau kendaraan yang diperlukan, baik dalam pembangunan maupun pengoperasian industri nantinya yang dibangun. Biaya pengadaan kendaraan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kendaraan yang digunakan dalam ruang bangunan seperti forklift atau bulldozer. Yang selanjutnya ada alat angkut yang di luar yang di dalam ruangan, forklift yang di dalam ruangan, yang di luar ruangan seperti dump truck, bulldozer, atau pick up, atau minibus lain-lainnya. Selanjutnya ada biaya pengadaan peralatan kantor. Ini untuk membeli kendaraan yang diperlukan baik dalam pembangunan maupun pengoperasian industri yang dibangun. Biaya pengadaan kendaraan dibagi dua. Ini biaya pengadaan peralatan kantor itu kan termasuk dari biaya kendaraan juga, biasanya untuk menunjang peralatan kantor gitu. Selain itu juga pengadaan kantor sendiri biasanya alat-alat yang kebanyakan untuk menunjang berjalannya sebuah produksi atau berjalannya sebuah industri tersebut. Selanjutnya ada biaya pengadaan teknologi. Nah, biaya pengadaan teknologi ini merupakan suatu yang sangat penting di dunia industri gitu. Namun ada pembagian 4 bidang dalam biaya pengadaan teknologi. Yang pertama, pengembangan sendiri, yang kedua, pembelian hak paten, yang ketiga, joint venture, yang keempat, lisensi. Nah, yang pertama, pengembangan sendiri adalah alternatif di mana teknik dan proses produksi dikembangkan sendiri oleh pihak yang merencanakan pengembangan di suatu industri. Dengan demikian, situasi dari beberapa komponen industri yang direncanakan akan dilakukan sendiri. Di antaranya satu teknis, yang kedua pasar, yang ketiga SDM, yang keempat perizinan. Selanjutnya adalah pembelian hak paten. Di dalam alternatif untuk pembelian di mana mesin, proses, dan teknologi dibeli dari perusahaan sejenis, sedangkan yang lainnya dari perusahaan pembeli paten. Dan demikian situasinya seperti berikut. Yang pertama ada sistem proses, dibelinya dari perusahaan pemilik paten. Yang kedua mesin dan peralatan, sama. Yang ketiga ada tenaga ahli, lokasi, bahan baku, tenaga kerja, perizinan, organisasi, dan pemasaran. Sebagai contohnya, pembelian seluruh pabrik semen oleh BUMN seperti itu. Selanjutnya ada joint venture, atau adalah situasi di mana terjadinya sharing antara pramaskara dengan pabrik atau pemilik produksi di luar negeri. Sharing tersebut biasanya seperti teknologi, mesin, sistem produksi, bahan baku, perizinan, dan lokasi. Selanjutnya ada lisensi. Lisensi adalah situasi di mana lisensi atau merek atau teknologi dibeli dari perusahaan induk. Dengan demikian situasinya seperti yang pertama merek, yang kedua proses, yang ketiga teknologi, yang keempat bahan baku tertentu, yang kelima ada mesin-mesin, yang keenam ada manajemen, yang ketujuh ada tenaga kerja, yang delapan ada perizinan, yang kesembilan ada lokasi. Yang selanjutnya ada biaya investasi lain. Biaya investasi lain ini
terbagi atas 3, yaitu biaya pengadaan teknologi, biaya produksi percobaan, pembiayaan bunga peminjaman selama masa konstruksi, dan terakhir adalah cadangan kenaikan dana. Yang terakhir adalah biaya modal kerja. Biaya modal kerja terbagi atas 3. Yang pertama ada biaya langsung, yang kedua ada biaya tetap, yang ketiga ada biaya umum. Nah, biaya langsung ini biasanya meliputi semua pengeluaran secara langsung dengan pengoperasian semua alat dalam pabrik. Kalau ini bisa termasuk dalam bahan baku, yang kedua ada gaji karyawan, yang ketiga ada perawatan dan reparasi pabrik, yang keempat ada bahan penunjang pengoperasian, yang kelima ada biaya laboratorium, yang keenam ada biaya pemakaian daya listrik, yang ketujuh ada biaya utilitas, termasuk di dalamnya utilitas yaitu air, udara tekan, bahan bakar, vakum, dan lain-lain. Yang ke-9 ada pembiayaan royalti, yang ke-10 ada pembiayaan katalis. Nah, ini kalau misalnya yang kita dengar sehari-hari mungkin pembiayaan barang habis gitu, langsung habis. Seperti itu. Selanjutnya ada biaya tetap, di mana biaya ini adalah biaya manufaktur yang bersifat tetap dari waktu ke waktu yang tidak berubah ketika tingkat produksi meningkat gitu. Kalau tadi biaya langsung kan ketika produksi meningkat tentu biayanya juga akan meningkat. Namun biaya tetap ini tidak seperti biaya langsung seperti itu. Nah, biasanya di atasnya di dalamnya terdapat biaya depresiasi, biaya pajak lokal dan asuransi, biaya overhead pabrik, seperti itu. Terus yang terakhir ada biaya umum. Yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya administrasi, biaya distribusi, dan biaya riset, serta biaya bunga bank. Nah, biaya administrasi ini pengeluaran gaji untuk manajer dan karyawan administrasi tidak dibebankan ke dalam biaya produksi langsung, namun akan tetapi dibebankan ke dalam biaya administrasi, seperti itu. Biaya administrasi ini meliputi biaya gaji karyawan administrasi seperti sekretaris dan sebagainya, biaya bahan habis kantor, perawatan gedung, telepon, dan biaya administrasi lainnya. Yang selanjutnya ada biaya distribusi, yang termasuk dalam biaya ini adalah pengeluaran untuk gaji karyawan atau pemasaran atau distribusi kantor. Terus kantor pemasaran, komisi, perjalanan untuk karyawan, bagian penjualan atau sales, pengiklanan dan layanan purna jual. Selanjutnya ada riset dan pengembangan. Metode ini harus selalu dikembangkan secara rutin sehingga produk yang dihasilkan mampu keluar di pasar sebagai produk yang terbaik. Dan biasanya pengeluaran ini juga terdiri atas biaya gaji karyawan riset, pengeluaran rutin berupa bahan habis, dan lain sebagainya untuk bagian riset dan development. Yang selanjutnya ada biaya bunga bank jika suatu industri meminjam atau menginvestasikan di pinjaman dari bank. Apabila investasinya berasal dari pemilik perusahaan, maka bunga ini sebagian para ahli masih diperdebatkan apa perlu dikenakan biaya bunga atau tidak. Namun jika meminjam dari bank biasanya akan diperkenankan bunga. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Sekian untuk presentasi mengenai biaya bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dilanjutkan dengan perwakilan dari 2C ya. Diskusinya nanti setelah 2 paparan saja ya. Nanti ditunjukkan ke siapa sama ke siapa. Monggo dari 2C, setelah itu kita akan diskusi bersama. Baik Ibu, izin share screen terlebih dahulu.
Oke, mohon maaf sebelumnya dikarenakan device saya yang kurang dalam proses share screen-nya mungkin seperti ini. Apakah terlihat dengan jelas atau kurang? Baik teman-teman, selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iksan Akmalati. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelas 2C D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mereview, berdiskusi kembali dengan teman-teman mengenai biaya atau bab biaya. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi kali ini, alangkah baiknya kita review materi dari minggu lalu. Nah, apa itu ekonomi teknik? Nah, ekonomi teknik juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang melibatkan keahlian dalam merumuskan, memperkirakan, dan mengevaluasi hasil ekonomi dari alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Dengan demikian, dapat dilakukan pengambilan keputusan apakah suatu proyek ini layak untuk dikerjakan atau apabila terjadi beberapa alternatif, alternatif manakah yang harus kita ambil untuk dijalankan. Ini itu sedikit review dari materi minggu lalu. Lalu tujuan dari pembelajaran minggu ini yang tentunya itu mampu menjelaskan dan menerapkan biaya persiapan, biaya investasi, dan biaya modal. Nah, mungkin akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Dengan begitu, adapun poin-poin penting pada pertemuan kali ini mengenai biaya itu ada 3 ya. Yang pertama biaya persiapan, biaya investasi, dan modal kerja. Sebagai awal dari pembahasan ekonomi teknik, perlu dipahami jenis-jenis biaya yang terkandung dalam suatu proyek atau investasi. Secara umum, biaya-biaya tersebut dikelompokkan dalam satu. Yang pertama itu biaya persiapan. Apa itu biaya persiapan? Biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan proyek atau investasi. Lalu yang kedua ada biaya investasi atau biaya konstruksi pembangunan, biaya yang diperlukan untuk membangun sarana maupun prasarana yang diperlukan dan kadang-kadang disebut pula sebagai biaya modal tetap atau biaya investasi. Lalu yang terakhir tentunya ada modal kerja, biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana prasarana yang telah dibangun. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai biaya persiapan. Biaya persiapan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sejak dari keluarnya ide untuk membangun suatu proyek sampai dengan diambilnya keputusan. Untuk menjalankan proyek yang termasuk dalam biaya persiapan itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada biaya preliminary design, lalu yang kedua ada biaya feasibility study, yaitu analisis aspek-aspek usaha yang diperlukan untuk melakukan pengambilan keputusan bagi pemilik modal, apakah proyek atau investasi yang direncanakan ini layak untuk dikerjakan ataupun tidak. Umumnya suatu feasibility study melakukan analisis aspek-aspek pasar, pemasaran produk, produksi, teknis, legal, organisasi, dan keuangan. Lanjut, kita ke yang kedua itu biaya investasi. Nah, biaya investasi atau biaya pembangunan adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Adapun kegiatannya itu yang pertama ada pra-investasi, itu perencanaan, lalu ada pengadaan tanah, pembangunan gedung, sarana maupun prasarana. Yang keempat ada pembelian mesin-mesin, peralatan, lalu pengadaan kendaraan, pengadaan teknologi, dan biaya-biaya investasi lainnya. Mungkin akan dilanjutkan. Biaya investasi itu apa aja sih? Adalah biaya-biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya investasi. Di antaranya adalah biaya pembuatan study, perencanaan sampai dengan detail engineering design di ide. Yang kedua ada biaya pengurusan izin-izin. Lalu biaya pengadaan tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan membebaskan tanah sehingga siap dibangun. Di antaranya adalah ada biaya pembelian tanah lengkap dengan surat-suratnya, biaya pembebasan dari penghuni, lalu ada biaya pembongkaran bangunan, penebangan pohon dan sebagainya, lalu ada biaya untuk memotong, menimbun dan meratakan tanah sehingga tanah tersebut siap untuk dibangun. Lanjut. Di sini ada biaya pembangunan gedung sarana dan prasarana, yaitu adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun gedung, pabrik, kantor, gudang, area rekreasi, perumahan karyawan, dan sebagainya. Nah,
Lalu dilanjutkan dengan biaya pengadaan mesin dan peralatan, yang tentunya biaya ini adalah untuk pengadaan mesin dan peralatan sampai dapat dengan dioperasikannya. Dilanjutkan dengan biaya pengadaan kendaraan, yang tentunya biaya pengadaan kendaraan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli kendaraan yang diperlukan dalam pembangunan maupun pengoperasian industri yang dibangun. Biaya pengadaan kendaraan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada kendaraan yang digunakan dalam ruangan seperti forklift dan ada alat angkut di luar ruangan. Lalu sebelum biaya pengadaan teknologi, sebenarnya ada biaya pengadaan peralatan kantor yang tentunya merupakan biaya untuk dikeluarkan untuk pengoperasian pengadaan peralatan-peralatan yang ada di kantor ataupun industri. Lalu ada biaya pengadaan teknologi, merupakan suatu hal yang sangat penting di dunia industri sehingga perlu dilakukan pembahasan secara khusus. Secara umum terdapat 4 alternatif pemakaian teknologi untuk industri. Nah, yang pertama ada pengembangan sendiri adalah alternatif di mana teknik dan proses produksi dikembangkan sendiri oleh pihak yang merencanakan pengembangan suatu industri. Dengan demikian, maka situasi dari beberapa komponen industri yang direncanakan dilakukan sendiri, diantaranya ada teknis, pasar, SDM, dan perizinan. Lalu ada beli hak paten. Nah, beli hak paten ini adalah alternatif di mana mesin, proses, dan teknologi dibeli dari perusahaan sejenis, sedangkan yang lainnya dari perusahaan pembelian paten. Dengan demikian, maka situasi adalah ada seperti sistem produksi, mesin peralatan, tenaga ahli, lokasi bahan baku, tenaga kerja, perizinan organisasi, dan juga pemasaran. Sebagai contoh, ada pabrik pupuk, semua pabrik pupuk kecuali Kalimantan Kaltim 3 yang dibuat setelah adanya pengalaman selama puluhan tahun dengan berbagai industri pupuk serupa. Lalu yang ketiga atau poin C itu ada joint venture. Itu adalah suatu situasi di mana terjadi sharing antara pemrakarsa dengan pemilik pabrik atau hak produksi di luar negeri. Nah, di poin ini terdapat teknologi, mesin, sistem produksi, bahan baku, perizinan, dan juga lokasi. Contoh kasusnya ada perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan petrokimia, dan perusahaan-perusahaan polimer, serta perusahaan lainnya. Lalu yang terakhir di poin D itu ada lisensi. Apa itu lisensi? Adalah suatu situasi di mana lisensi atau merek dan teknologi dibeli dari perusahaan induk. Dengan demikian, maka situasi adalah seperti merek, proses, teknologi, bahan baku tertentu, mesin-mesin, manajemen, tenaga kerja, perizinan, dan juga lokasi. Lisensi harus dibayar sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Sistem kerja sama dengan lisensi ini biasanya yang kecil-kecilan dan tidak menggunakan teknologi tinggi itu misalnya perusahaan-perusahaan kosmetik, perusahaan-perusahaan sabun, perusahaan-perusahaan parfum, dan perusahaan-perusahaan es krim. Mungkin dilanjutkan ke biaya investasi lain. Nah, di samping keempat biaya investasi yang tadi, masih terdapat beberapa hal lain yang juga termasuk klasifikasi biaya investasi. Di antaranya ada biaya pengadaan teknologi, biaya produksi percobaan, pembayaran bunga pinjaman selama masa konstruksi, dan cadangan kenaikan dana. Lalu komponen-komponen biaya investasi ada tanah, perizinan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan kantor, bangunan, dan prasarana fisik. Lalu di dalam bangunan dan prasarana fisik tentunya ada bangunan, instalasi bangunan, sarana dan prasarana. Sebagai contoh di dalam komponen tanah itu harus ada pembelian, pengosongan, pematangan, saluran, dan gorong-gorong, lalu ada jalan lingkungan. Dilanjutkan ke yang terakhir itu ada biaya modal kerja. Nah, biaya modal kerja ini adalah biaya untuk mengoperasikan pabrik dan menjual produk yang dihasilkannya. Biaya ini umumnya dihitung per satuan waktu, misalnya tahunan ataupun bulanan. Biaya produksi dapat dibagi lagi ke dalam 3 kelompok yang terdiri atas biaya langsung, biaya tetap, dan biaya umum.
Lalu di dalam biaya langsung ini meliputi semua pengeluaran yang secara langsung berhubungan dengan pengoperasian semua alat proses di dalam pabrik. Umumnya biaya langsung ini adalah biaya variabel, yaitu biaya yang dapat berubah tergantung pada tingkat produksi dari pabrik. Pada komponen biaya produksi langsung, sebagaimana tidak semuanya bersifat biaya variabel, tetapi ada juga yang bersifat biaya tetap, misalnya biaya perawatan dan gaji karyawan. Lalu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya manufaktur yang bersifat tetap dari waktu ke waktu. Lalu ada biaya umum. Biaya umum ini termasuk biaya administrasi, biaya distribusi dan pemasaran, biaya riset dan pengembangan, dan biaya bunga bank. Nah, biaya mungkin sini saya akan menjelaskan biaya marketing dan penjualan. Biaya ini yang termasuk dalam biaya ini adalah pengeluaran untuk gaji karyawan pemasaran, kantor pemasaran, komisi perjalanan untuk karyawan, bagian-bagian penjualan, iklan, dan layanan turna jual. Lalu yang terakhir itu ada biaya administrasi, itu pengeluaran untuk gaji manajer, gaji karyawan administrasi, dan sebagainya. Biaya administrasi ini meliputi biaya untuk gaji karyawan administrasi seperti sekretaris keuangan, tukang ketik, dan sebagainya. Biaya bahan habis kantor, perawatan gedung, dan biaya administrasi lainnya. Lalu ada biaya riset pengembangan, lalu biaya bunga bank. Apa itu biaya bunga bank? Adalah bunga yang harus dibayarkan kepada bank untuk dikompensasikan pinjaman yang diberikan apabila biaya investasi dipinjam oleh bank. Mungkin sudah selesai pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Axel dan Ihsan. Kita lanjut pada diskusi ya, boleh bertanya, boleh melengkapi, boleh juga menyanggah kalau memang dirasa kurang pas. Silahkan siapa yang mau memulai diskusi. Iya, mangga Lutfiana. Iya Ibu, Assalamualaikum. Sebelumnya Lutfi mau bertanya, tadi kan dijelaskan gitu tentang semua elemen-elemen dalam biaya. Nah, Lutfi bingung gimana caranya menghitung biaya ekonomis dari suatu kegiatan produksi. Enggak, silakan. Axel atau Ihsan yang mau menjelaskan. Baik, mungkin Bu, aku izin jawab sesuai pengertian yang aku udah cari juga, Bu. Jadi untuk rumus yang tadi kan menghitung biaya yang ekonomis dari suatu kegiatan produksi. Jadi rumusnya itu ada biaya produksi sama dengan biaya material langsung ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, itu biasanya dihasilkan biaya produksi kayak gitu sih. Mungkin kalau yang udah dicari sama aku gitu sih, Bu. Iya, betul, kurang lebih ya biaya keseluruhan tuh biaya produksi itu biaya keseluruhan yang tadi dijelaskan Axel. Tapi bagaimana menghitungnya nanti akan kita akan ada di tahap berikutnya, di sesi berikutnya. Kalau untuk perhitungannya, tapi cara menghitungnya kurang lebih biaya produksi itu seperti itu. Nanti akan ketemu juga biaya HPP dan lain-lain. Tapi kalau ada temannya yang mau menyempurnakan, boleh, mangga.
Yuk, kita masih ada waktu sekitar 13 menit. Sudah, tidak ada lagi yang bertanya? Mangga Siti Nur Halimah. Sama Restu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mohon maaf, izin bertanya. Tadi kan udah disebutin ya mengenai biaya investasi gitu ya. Kalau untuk biaya asuransi bangunan atau asuransi alat itu tuh masuk nggak ya Bu ke biaya investasi? Terus karena kan kita kan dengan mengikuti asuransi itu kan kayak kita menginvestasikan bangunan dan alat untuk masa depan gitu Bu, yang tidak terprediksi kayak gitu. Cukup Bu. Ya, silahkan. Isan barangkali mau mencoba menjelaskan. Tadi sudah kan ya sedikit banyak disinggung tentang asuransi dan lain-lain. Ya, boleh kalau Axel menjawab. Baik, mungkin izin menjawab. Untuk biaya asuransi sendiri, menurut pengetahuan atau penjelasan yang tadi saya sudah bicarakan di depan, bahwa biaya asuransi termasuk ke dalam biaya overhead karena jumlahnya biasanya tidak berubah-ubah seperti itu. Iya, itu akan tetap ya biayanya, jadi masuk ke biaya tetap. Tadi itu siapa yang raisen satu lagi ya, lupa itu. Ada Restu, nanti dilanjut dengan Ardika. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan sama Isan udah dijelaskan ya tentang biaya persiapan, biaya investasi atau biaya pembangunan, sama modal kerja. Nah, saya mau bertanya tentang modal kerja. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja dan bagaimana cara menentukan struktur modal yang optimal dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Apa, Ji, tadi tuh struktur modal? Ya, Bu, struktur modal. Yang dimaksud Aji, struktur modal yang seperti apa ya? Tapi kalau Isan atau Excel ada yang bisa menjelaskan, silahkan. Atau yang lainnya boleh juga saling menjelaskan. Ibu sendiri masih agak bingung dengan struktur. Atau mungkin bisa mau Axel mah nggak, silahkan. Oh Isa, aku nanti nambahin aja mungkin yang tadi faktor Bu ya, aku jawab. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi modal kerja sebenarnya ada banyak gitu. Yang pertama atau yang paling utama gitu ya, tentu sifat dan jenis perusahaannya gitu. Mau bangun apa perusahaannya pasti modal kerjanya juga beda gitu, atau jumlah uangnya juga beda. Terus yang kedua ada waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual gitu. Semakin efisien waktunya, semakin cepat jadi produknya, maka modalnya juga sedikit karena dari hasil penjualan bisa diputar kembali ke modal. Selanjutnya ada syarat pembelian dan penjualan, terus tingkat perputaran persediaan atau stok, yang selanjutnya ada tingkat perputaran piutang yang tadi, atau tadi misalnya kita investasinya melalui bank gitu. Terus selanjutnya ada volume penjualan atau seberapa lakunya produk tersebut di pasar. Yang terakhir ada faktor musim dan siklus, ketika sebuah perusahaannya itu berpengaruh terhadap musim-musim tertentu atau siklus-siklus tertentu. Cukup, mungkin boleh ditambahin sama Isan.
Baik, faktor-faktor yang tadi Mangga San dilanjut. Kenapa kok angkat tangan? Baik, mungkin saya juga bingung, mungkin dari saudara Restunya pertanyaannya kurang mengerti. Mungkin yang harus saya jawab, apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam biaya modal kerja? Kan definisi dari modal kerja itu biaya untuk mengoperasikan pabrik dan menjual produk dan dasarnya. Nah, ada di dalam biaya modal kerja ini ada biaya produksi yang dapat dibagi menjadi tiga, itu ada biaya langsung, biaya tetap, dan biaya umum. Mungkin untuk eh, mempersiapkan modal kerjanya mungkin harus diperjelas apa saja biaya-biaya yang ada di biaya langsung, biaya tetap, dan biaya umum. Dan izin menjawab pertanyaan yang dari Siti Nurhalimah, ya betul sekali. Di mana sih asuransi itu dimasukkan, itu ada di biaya tetap, karena di biaya tetap itu ada biaya depresiasi dan ada pajak lokal dan asuransi seperti itu. Baik, jadi jenis sudah, tadi faktor juga sudah, tapi yang struktur, Ji, nanti mungkin Ibu juga akan cari apa sih yang struktur modal itu ya. Ini tuh kita sama-sama cari yang terkait dengan struktur modal. Baik, berikutnya Ardika. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mau apresiasi dulu ke Axel dan Iksan yang telah memaparkan materi kali ini. Selanjutnya, dari yang telah saya baca dan saya dengar dari paparan bab 2 mengenai biaya, saya dapat beropini bahwasannya yang dibahas di sini merupakan hal yang cukup kompleks, yang mungkin hanya bisa diaplikasikan oleh produsen besar. Pertanyaan saya, bagaimana pengaplikasian perihal biaya ini untuk UMKM dengan contoh kasus seorang mahasiswa dari teknik kimia yang membuat produk misalnya pupuk. Nah, sejauh mana pengaplikasian dari ilmu kali ini? Cukup. Baik, monggo. Pupuknya barangkali pupuk rumahan ya, bukan pupuk pabrik besar ya. Betul, Bu. Kalau UMKM, monggo silakan. Izin menjawab ya Bu. Monggo silakan. Mungkin untuk biaya ketika UMKM tentu nggak akan beda jauh gitu tentang penjelasan gitu. Tentu dari kita misalnya sebagai mahasiswa dari jurusan teknik kimia yang akan membuat pupuk, tentu harus ada biaya persiapan gitu, yang dimana yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Biaya persiapan ini dikeluarkan sejak keluarnya ide untuk membangun suatu proyek gitu. Ya nggak usah gede-gede, jadi tergantung dari kitanya mau kayak gimana gitu. Ketika kita untuk membangun perusahaan besar, tentu biaya persiapannya juga akan lebih membesar gitu atau membengkak gitu. Ketika kita sebagai UMKM ya tentu yang disesuaikan adalah berapa jumlah uang yang harus kita keluarkan untuk biaya persiapan tersebut gitu. Terus selanjutnya ada biaya investasi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, karena ini bisnisnya rumahan, tentu pengadaan tanah jadi tidak akan dipakai gitu, karena biasanya kan sudah di rumah gitu atau di rumah orang tua misalnya, kecuali kita sebagai mahasiswanya tuh ingin membangun di lahan baru gitu atau keluar dari rumah yang sudah kita tinggali gitu. Nah, mungkin biaya pengadaan tanah ini akan diperlukan gitu. Selanjutnya biaya prainvestasi itu juga diperlukan karena pembuatan atau perencanaan sampai detail desain. Jadinya ya perlu gitu apa aja yang diperlukan ketika misalnya pupuk tersebut dibuat, apa saja bahan-bahan yang harus dibuat, apa saja mesin kecil yang harus kita buat atau kita rangkai kayak gitu. Terus ada pembangunan biaya gedung dan sarana prasarana, kan ya tentu aja kalau buat pupuk juga harus bikin alat di rumah gitu, atau misalnya kita dari bahan-bahan yang ada gitu atau bekas gitu, tentu harus dianggarkan kayak gitu. Terus untuk biaya mesin dan peralatan juga sama, karena mungkin untuk pembuatan pupuk itu kalau misalnya kasarnya mah didiamin gitu dalam suatu alat, cuma kan harus ada tadi kan dibikin lah alatnya kayak gitu, karena
di biaya pengadaan mesin dan alat peralatan ini kan bukan hanya membeli, tapi juga termasuk dalam perangkaian sampai mesin tersebut atau alat tersebut dapat menghasilkan sebuah produk gitu. Nah, mungkin selanjutnya biaya pengadaan kendaraan dan biaya pengadaan peralatan kantor ini mungkin 50-50 ya, tergantung dari seberapa besar kalian akan membuat atau memproduksi pupuk tersebut gitu. Kalau misalnya produksinya udah sampai ratusan kilo, nah mungkin dibutuhkannya ada kendaraan atau pengadaan peralatan kantor kayak gitu. Terus yang selanjutnya pengadaan teknologi ini, kalau misalnya masih skala UMKM, mungkin yang hanya diperlukan adalah satu pengembangan sendiri ya, biaya pengembangan sendiri. Yang terakhir adalah biaya investasi lain gitu. Nah, biaya investasi lain ini kan termasuk dari biaya pengadaan teknologi, biaya produk percobaan. Nah, dalam poin ke-8 ini mungkin poin kedua yaitu biaya produksi percobaan tentunya akan dikeluarkan gitu, karena apalagi kita sebagai mahasiswa yang masih mencoba gitu untuk membuat pupuknya gitu. Nah, untuk biaya modal kerja sendiri pengaplikasiannya biasanya di biaya langsung tentu akan kita keluarkan atau dianggarkan karena dibutuhkannya bahan baku gitu, terus dibutuhkannya juga biaya pengoperasian dari UMKM tersebut gitu, terus biaya pemakaian daya listrik, biaya pemakaian utilitas atau air gitu. Terus yang selanjutnya ada biaya tetap gitu. Nah, biaya tetap ini kan tadi ada kita bikinnya kan di rumah gitu. Nah, kita bisa bantu juga tuh untuk pembiayaan dari PBB rumah tersebut gitu, atau rumah yang kita tinggali gitu. Misalnya kalau emang bener mau bisnis yang sudah tertulis hitam dan putihnya kayak gitu. Yang terakhir ada biaya umum. Nah, kalau biaya umum mungkin selagi kita nggak minjem ke bank, terus selagi kita pakai biaya sendiri, terus distribusi dan pemasarannya juga masih sendiri, terus biaya nggak pakai orang yang kerja lah istilahnya kayak gitu, nggak ada orang yang bisa dalam administrasi, yaitu nggak akan tertuang atau dianggarkan gitu. Cuma ada biaya riset dan pengembangan yang bisa dipakai gitu, dianggarkan. Karena ya tadi gitu, kita sebagai mahasiswa masih baru mencoba untuk membuat produksi ini, maka dibutuhnya riset dan pengembangan untuk bagaimana nih biar pupuk kita ini tetap laku di pasaran kayak gitu, bersaing dengan produsen-produsen lainnya kayak gitu sih. Cukup. Baik. Ada yang mau melengkapi? Betul sih, saya Ibu setuju dengan Axel bahwa benar tidak selalu yang disampaikan Ihsan dan Axel ini untuk industri yang kompleks begitu. Enggak, yang amat sederhana pun pasti perlu itu. Misalnya at least pupuknya sendiri hanya kompos kan pasti butuh persiapan, biayanya ya betul. Butuh investasi meskipun enggak besar begitu. Kemudian butuh juga modal kerja ya sekitar situ. Jadi bisa dipakai jangankan di industri. Di kehidupan sehari-hari pun ketika kita punya perencanaan proyek apapun itu dipakai tuh umum biaya itu. Satu terakhir Elisa ya masih. Adakah? Oke, kayaknya tidak ada nih Elisanya, tinggal 56 dari 60. Baik, jadi yang waktu paparan kita, waktu tatap muka kita 51 menit, Ibu rasa sudah cukup ya. Nah, berikutnya kan kita ada 2 jam untuk praktek. 2 jam ini tentu saja kalian praktek disesuaikan dengan waktu lah ya, diperkirakan cukuplah 2 jam. Misalnya tadi sasarannya bisa menyebutkan jenis. Sudah dibantu tadi sama Axel, sama Ihsan, jenis-jenisnya apa saja, kemudian contohnya apa, begitu. Satu lagi sasarannya adalah penerapan. Ini ciri khasnya Politeknik ya. Sesederhana apapun kita harus bisa menerapkan. Seperti tadi
Tadi kan kebayangnya kok itu kompleks ya gitu. Coba di 2 jam ini benar-benar diterapkan di salah satu yang paling sederhana. Entah itu kalian menghitung misalnya bagaimana caranya saya supaya bisa pengeluaran makan itu gimana caranya ya, misalnya minum kan sekarang aqua, air mineral ya, botol aqua itu terserak di mana-mana, kemudian juga tidak murah sebetulnya, gitu. Relatif lebih mahal dari bensin bahkan. Itu salah satu contoh saja. Mungkinkah kita bisa bikin industri sederhana air minum untuk kelas saja lah, gitu ya, nggak usah lah untuk banyak orang untuk satu kelas. Itu salah satu contoh. Salah 2, salah 3-nya monggo. Silakan sesederhana apapun, waktunya hanya 2 jam, sehingga tidak menambah beban ketika kalian pulang gitu kan. Seringkali dari kuesioner mahasiswa terlalu banyak tugas. Nah, jadi Ibu harapkan karena kita waktunya 4 jam, tatap muka sudah nih 50 menit, sisanya monggo 2 jam, dibikin mau tulis tangan, mau diketik, benar-benar mencoba menerapkan tentang garis besar sajalah, tiga jenis biaya tadi, begitu. Dalam satu perencanaan kalian, perencanaannya bebas. Boleh sendiri-sendiri, boleh berdua, boleh bertiga. Tapi tentu saja semakin banyak orang akan semakin besar ya proyeknya. Gitu. Nah ini kenapa Ibu berharap seperti ini, paling enggak, ini dulu Ibu waktu kuliah itu ada beberapa kelompok dan ternyata 50% dari kelompok yang merencanakan itu sekarang jadi, meskipun kemudian mereka disambi karena kerja di industri, tapi setelah pensiun mereka solid kembali, sehingga perusahaan itu menjadi besar. Mungkin kalian pernah dengar perusahaan tapioka, itu berawal dari tugas-tugas seperti ini. Ini juga bisa untuk MBKM juga. Nanti bisa dilanjut untuk tugas akhir juga, begitu. Monggo, Ibu kasih waktu nanti di akhir perkuliahan, seperti biasa digabung di Google Drive. Dan ini tentu saja tidak mengganggu waktu kalian di rumah karena ngambil waktunya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Baik, masih adakah yang mau ditanyakan? Jadi boleh sendiri, boleh berdua, boleh bertiga, semakin banyak orang harusnya semakin lengkap tulisannya. Merencanakan pembiayaan dari satu kegiatan yang sederhana saja tidak apa-apa. Misalnya tugas akhir saja, itu juga satu proyek kan, satu pekerjaan. Silakan direncana itu perlu biaya apa, dan seterusnya. Gitu ya kurang lebih. Bisa dipahami? Bisa Ya, bisa Iya, baik. Kalau sudah kita akhiri tatap mukanya, sekali lagi terima kasih Axel dan Ihsan atas sharingnya pada kali ini. Semoga menjadi amal soleh dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah, selamat sore, selamat siang, selamat menjalankan tugas, jaga kesehatan. Terima kasih banyak, Bu. Sama. Izin pamit ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.